atas ini insyaallah kita mendalami surat Al-Baqarah ayat yang ke-33. Ayat ini mengandung makna bahwa malaikat tunduk dan tawadhu kepada penuntut ilmu. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Maka setelah Adam menyebutkan nama-nama itu, lalu Allah berfirman, bukankah aku telah katakan kepada kalian bahwa aku mengetahui rahasia yang ada di langit dan ada di bumi. Aku mengetahui apa yang kalian nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan atas firman Allah. Wa qala Mujahid fi qaulillahi ta'ala, Mujahid berkata atas firman Allah Subhanahu wa taala, ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Qala, dikatakan atau berkata Mujahid, ismul hamamah. Yang dimaksudkan adalah nama burung-burung merpati, wal ghurab, burung gagak, wa ismu kulli syai'in, dan nama-nama yang lain segala sesuatu. Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan kalimat ambihum bi asma'ihim, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Amarallahu an yu'limahum bi asma'ihim ba'da an aradahum 'alal malaikah liya'lamu annahu a'lamu bima sa'alahum anhu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk memberitahu kepada para malaikat nama-nama itu. Setelah sebelumnya Allah telah menyodorkan kepada para malaikat yang kemudian para malaikat tidak mampu menjawabnya, agar mereka memahami. Liya'lamu, malaikat itu setelah diberitahu Adam alaihissalam memahami annahu a'lamu bima sa'alahum anhu, bahwasanya Nabi Adam itu lebih tahu terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan kepada para malaikat. Tanbihan ala fadlihi wa 'uluwi sya'nihi, dan itu juga sekaligus pemberitahuan atau tanbih atau peringatan bahwa kedudukan Adam alaihissalam lebih utama dan lebih tinggi dari malaikat. Hadirin rahimakumullah, Imam Al-Qurtubi juga menegaskan fi hadil ayati dalilun ala fadlil ilmi wa ahlihi, bahwa ayat ini merupakan dalil atas keutamaan ilmu dan ahlul ilmu, orang yang menuntut ilmu. Wa fil hadis wa innal malaikata la tad'u ajnihataha, dikatakan dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya malaikat telah membentangkan sayapnya ridhan li talabil ilmi, sebagai bentuk keridhaan kepada orang yang menuntut ilmu. Artinya takhda'u wa tatawadha'u wa innama taf'alu dzalika li ahlil ilmi khasatan min baini sa'iri iya lillahi ta'ala. Jadi maksudnya adalah malaikat itu tunduk dan tawadhu kepada orang yang menuntut ilmu. Malaikat itu melakukan ini hanya khusus bagi ahli ilmu di antara seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, annallaha ta'ala alzamaha dzalika fi Adam alaihissalam fata'addabat bidzalika al-adab. Dan karena sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan terkait dengan Nabi Adam alaihissalam untuk
memberikan pelajaran kepada mereka terkait dengan adab, bagaimana adab seseorang menuntut ilmu. Jadi bagaimana sikap yang harus diambil atas orang yang menuntut ilmu. Fakullama zahara laha ilmun fi basyarin, maka setiap kali malaikat itu melihat ada ilmu yang dimiliki oleh seseorang, oleh manusia, khada'at lahu wa tawada'at wa tadzallalat. Bahwa malaikat dia akan tunduk, malaikat tawadu serta merendahkan dirinya, i'zaman lil ilmi wa ahlihi, sebagai bentuk pengagungan terhadap ilmu dan ahlul ilmi atau penuntut ilmu. Ridhan minhum bitalabi lahu wa syughli bihi, dan juga malaikat ridha terhadap mereka yang menuntut ilmu serta syughul, ya, menyibukkan dalam persoalan-persoalan ilmu. Hadza fi tulabi minhum fa kaifa bil ahbar fihim wa rabbaniyyin minhum. Dan ini adalah untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Malaikat tunduk dan tawadhu. Lalu dikatakan bagaimana dengan orang-orang yang alim, para ulama, tentu kedudukan mereka lebih tinggi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan serta keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabiullah Adam alaihissalam, sehingga malaikat pun tunduk dan merendahkan diri di hadapan beliau alaihissalam, disebabkan Nabi Adam alaihissalam dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Lantas untuk apa ilmu itu? Sebagai bekal bagi Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah di muka bumi ini. Dengan syariat Allah, Nabi alaihissalam mengatur keturunan-keturunannya. Dan karenanya para nabi kemudian diganti oleh para khalifah, khulafaur rasyidin. Mereka mengatur kehidupan di muka bumi ini dengan bekal ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu manusia akan tinggi derajatnya, akan mulia kedudukannya ketika ia menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, dan melaksanakan ilmunya yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, semoga kita termasuk orang yang menuntut ilmu dan orang yang bersibuk dengan ilmu, sehingga malaikat pun tunduk dan menghormati kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.